guys, sampai di sini. Dan di video kali ini kita akan membahas cerita dari I Have a Dragon on My Body. Tapi sebelum gue mulai ceritanya, gue mau berterima kasih dulu nih bagi kalian yang udah mensupport channel ini melalui donasi, mau super thanks ataupun saweria. Yang pertama ada KDR Bocil. Katanya, "Bang, semangat terus." Siap, pasti semangat terus kok. Thank you KDR Bocil buat donasinya. Selanjutnya ada Marta Dilaga. Katanya, "Semangat bang, terima kasih telah menghibur. Semoga abang sehat selalu." Iya, sama-sama. Thank you Marta Dilaga buat donasinya. Selanjutnya ada Zal. Katanya, "Nih bang, sisa top up, hehehe. Maaf, cuma sisa segini, .2V." Gak apa-apa Zal, berapapun Mimin bersyukur kok. Dan juga kalau gitu sering-sering top up ya, biar sisanya ke Mimin. Thank you Zal buat donasinya. Selanjutnya ada penyanyi One Direction nih. Ada dari Zain. Katanya, "Sering-sering upload Min. Pasti Zain, tiap hari upload kok, tenang aja." Thank you ya Zain buat donasinya. Selanjutnya ada Bang Min. Katanya, "Lanjut Min, maaf cuma segini." Gak apa-apa Bang Min, berapapun Mimin bersyukur kok. Thank you ya Bang Min buat donasinya. Selanjutnya ada Hamba Allah. Katanya, "Semangat bang, lanjutin ceritanya sampai kelar." Pasti kalau ada lanjutannya, pasti Mimin lanjutin sampai kelar. Thank you ya buat donasinya. Selanjutnya ada Oyong in the Sky. Katanya, "Lanjut Min, makin seru nih. Kalau bisa panjangin durasinya." Oke, siap. Thank you ya Oyong in the Sky buat donasinya. Selanjutnya ada dari penonton setia. Katanya, "Min, maaf jarang nonton Mimin lagi, soalnya lagi sibuk." Nih, sebagai bentuk terima kasih udah bahas manhwa yang gue suka nih. Sedikit donasi dari gue, gak apa-apa. Sekalinya ada waktu luang, nanti nonton lagi. Thank you ya penonton setia buat donasinya. Selanjutnya ada WNF atau WNF Family. Katanya, "Tolong lanjutin chapter ini sampai habis kalau belum habis. Dan berhenti sakit, uy." Sorry, kemarin sakit 4 video soalnya. Thank you ya WNF Family buat donasinya. Selanjutnya ada Sofian Fian. Katanya, "Sehat dulu Min, buat temenin ngopi." Siap. Thank you ya Sofian Fian buat donasinya. Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli Mimin kopi, kalian bisa pilih antara super thanks atau saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede, 30%. Kalau saweria cuma 5%. Untuk link saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Ini sangat bagus. Aku mulai menyukaimu. Jika kau datang ke Sucaku, posisi kapten akan disediakan untukmu. Gak perlu, aku gak suka dikekang. Dalam hati Monan, siapa sangka setelah sebuah hal yang terjadi, hubungan dengan pasukan khusus semakin dekat. Monan mendapat suatu kartu emas. Setelah itu, Monan pun pulang. Monan dihampiri Moyu dan juga Ciku. Moyu berkata, "Kakak, akhirnya kau kembali." Ciku menambahkan, "Kakak Monan, pemberitahuan penerimaanmu sudah tiba tadi. Coba tebak, kau lulus di universitas mana?" Monan menjawab, "Universitas Yenching kan?" "Baiklah, ayo kita kembali ke rumah." Dalam hati Ciku, kakak Monan bisa menebaknya dengan benar. Moyu berkata, "Kakak, kau nggak curang kan?" "Hei, kakakmu ini sangat pintar tahu, tapi adikku dua ini tuh bodoh." Ibunya berkata, "Nah, untuk merayakan masuknya kau ke universitas, malam ini aku telah mengundang bibitanmu dan juga yang lainnya." Lalu Monan mendapat pesan. Pesannya adalah foto surat penerimaan dan isinya, "Aku menunggumu di Universitas Yenching." Ibunya melanjutkan, "Segera setelah kau kembali, kau melihat telepon dan tersenyum. Apa kau mendengar aku berbicara denganmu? Yuton juga diterima di Universitas Yanshi. Kalau kau punya komentar, simpan itu untukku." "Aku mengerti. Aku akan kembali ke kamar untuk mengisi daya smartphoneku. Oh iya, BTW, aku belum menghitung keuntungan terakhir kali. Kesadaran ilahiku belum dikembangkan. Mencari sesuatu di banyak benda itu merepotkan. Jika ada kesadaran ilahi untuk membantuku, kenapa aku harus memilih satu persatu seperti ini? Kotak ini isinya apa?" Saat Monan membukanya, pasir. Kenapa dikemas dalam kotak? Dan juga ini kotak emas, bukan kotak biasa. Dan juga ada aroma yang aneh. Lalu tiba-tiba, "Kakak, turunlah. Bibit dan yang lainnya udah ada di depan pintu." "Oke, aku kesana." Dalam hati Monan, untuk apa dia datang? Paman Lin berkata, "Xiaonan, udah lama sejak aku melihatmu. Kau terlihat sangat energik dan tampan." Paman Lin, dalam hati Yutong, kenapa aku gak menyadari bahwa Monan sangat tampan sebelumnya? Apakah dia menjadi tampan setelah dia berlatih seni bela diri? Bibitan berkata, "Oh,
Cing, kau sangat beruntung. Xiaonan sekarang peringkat tempat pertama di sekolah dan juga tampan. Oh iya, duduklah dulu. Itu benar. Jangan hanya berdiri, duduklah. Yutong berkata, Monan, kau harus melapor ke universitas pada tanggal 24. Apa kau ingin pergi denganku? Tidak, aku akan datang 2 hari sebelumnya. Dan juga, aku masih ada beberapa hal yang harus aku lakukan. Dalam hati Monan, aku nggak tahu apa yang terjadi dengan Chiang Shatong. Oh alah, Shatong. Tulisannya Shatong. Lalu Monan kembali ke Changpei kan ya? Intinya tempat yang ada keluarga Chow. Monan dihampiri Shanton dan berkata, Bos, kau di sini. Kau telah bekerja keras. Monan bertanya, bagaimana situasinya? Shanton menjawab, semuanya masih normal, kecuali kakak ipar. Kakakmu Suanyin, dia masih minum obat dan baik-baik aja untuk saat ini. Bagaimanapun, harga giok ini lebih dari 5 juta yuan. Ini lebih daripada merampok bank. Selain itu, bunga Frost ada di Shanghai Expo Park. Kau bilang, itu nggak bisa dipetik secara acak, jadi aku tidak mencurinya. Aku juga nggak bisa membelinya. Jadi yang mana yang ingin kau lihat? Monan menjawab, pergi ke Shanghai Expo Park dan beli Frost Flower-nya langsung di sana. Dalam hati Monan, tarian naga terbang dan Phoenix dalam bait ini tampaknya ditulis oleh master kaligrafi. Saat mereka pergi ke expo, seorang wanita menjaga. Dia berkata, apakah Anda udah memiliki janji sebelumnya? Shanton menjawab, tidak, kami sedang berkunjung sementara. Apakah perlu membuat janji? Tidak. Siapa yang Anda ingin temui? Monan berkata, biarkan aku menulis. Saat dia menulis, ini, Pak, silahkan ikuti saya. Mereka berdua pun akhirnya masuk. Shanton berkata, Bos, kau hebat. Aku udah kesini lebih dari 5 atau 6 kali. Setiap itu, aku selalu diberitahu untuk kembali dan menunggu. Saat mereka masuk, ternyata itu adalah Pak Tang. Wanita tadi memberikan kartunya. Ini adalah kartu ucapan yang ditulis oleh seorang pria. Pak Tang berkata, haha, Monan, aku nggak mengira kalau itu benar-benar kau. Monan berkata, Tuan Tang, lama nggak bertemu. Ini pasti biarawati Shangpo. Generasi muda Monan datang untuk berkunjung. Terima kasih. Aku ingin bertanya padamu, apakah benar kau yang menulis kata-kata di kartu ucapan ini? Lalu Monan mulai menulisnya lagi. Shangpo berkata, bagus. Siapa sangka pengetahuan kaligrafimu sangat tinggi di usia yang begitu muda. Benar saja. Kaligrafi ini mudah semuanya. Pak Tua Tang berkata, ketika kami berbicara tentangmu, dia nggak pernah percaya tentang yang aku katakan. Sekarang dia akhirnya terdiam. Monan berkata, Tuan Shangpo, saya datang ke sini karena menginginkan sesuatu. Shangpo merespon, oh, kebetulan sekali kau menginginkan sesuatu dan Tuan Tang memiliki apa yang kau inginkan. Aku nggak pernah menyangka bahwa Shanghai Expo Park kecilku bisa mendatangkan orang yang layak. Aku datang untuk meminta pada Tuan Shangpo untuk memberikannya padaku. Kekasihku menderita sebuah penyakit dan Frost Flower ini adalah salah satu penawarnya. Shangpo merespon, Frost Flower itu bisa aku berikan untukmu, tapi aku harap kau bisa datang ke Shanghai Expo lagi di masa depan untuk bertukar pengalaman kaligrafi denganku. Tapi Monan ragu, ini dia masih mahasiswa, jadi bagaimana bisa dia ke Shanghai Expo-mu tiap hari? Aku punya ide bagus. Universitas Yenching akan dimulai dalam 2 hari. Sekarang aku mengundang kalian untuk menjadi profesor kaligrafi, sehingga nggak ada masalah untuk kalian berkomunikasi. Monan pun diajak ke sebuah perkebunan. Shangpo berkata, siapa sangka Frost Flower dipanen dengan sangat rapat dan kau bahkan bisa mencium wanginya. Sepertinya ini benar-benar takdir. Hah? Frost Flower ini tampaknya berbeda. Shangpo berkata, oh, yang ini baru aja tumbuh dan jinak oleh anjing peliharaan keluargaku. Diperkirakan ini nggak akan pernah tumbuh. Monan berkata, yang satu ini mengandung vitalitas yang kuat. Shangpo menambahkan, kalau mau menggunakannya untuk obat, yang terbesar harusnya yang terbaik. Monan merespon, nggak perlu. Yang kecil ini seharusnya udah cukup. Baiklah, aku akan menyimpan yang terbesar untukmu. Kau bisa datang ke sini kapan aja jika perlu. Monan pun membawa bunga kecil itu. Seseorang berkata, 2 orang tua itu begitu baik dalam kaligrafi sehingga aku bisa mengatakan bahwa mereka gak akan tidur selama 7 hari dan 7 malam untuk itu. Shanton berkata, Bos, saudara Chiang, kalian kembali. Giok herring telah dibeli. Aksesorisnya ada di sana. Bos, kerja bagus. Kau kembalilah dulu. Dalam hati Monan, kenapa Shanton tampaknya sangat terburu-buru untuk pergi? Saat Monan kembali, apa yang Shanton lakukan? Di kamarnya ada seorang wanita. Hei, bangun. Siapa kamu? Ya, siapa kamu? Siapa kamu? Bagaimana kau bisa masuk? Jangan mendekat. Diam. Aku yang bertanya padamu. Namaku Tao Yuexi. Kau membeli batu gyoku seharga 5 juta. Maka aku milikmu selama 1 bulan. Hanya 1 bulan. Dalam hati Monan, dari ini alasan dia pergi terburu-buru. Tao Yuexi berkata, bukannya bos ini terlalu tampan? Karena kulihat orang-orang itu terlihat seperti pencuri. Jadi kupikir bos mereka adalah seorang yang tua dan juga cabul. Ditambah nggak tahu adab. Lalu Monan melihat dan mengambil gioknya. Dia berkata, pergilah. Kau membiarkan aku pergi. Jangan menyesal ya. Dia pun langsung bergegas pergi. Terima kasih. Sekarang aku bisa memurnikan pil
yang bisa mengubah energi dingin di tubuh Suanyin. Lalu kita pun pergi ke universitas. Wanita yang di kanan berkata, "Mahasiswa dari sekolah hukum, lihatlah tanda di sini. Datanglah ke sini untuk melaporkan." Pria yang di kiri berkata, "Mahasiswa bahasa asing, sebelah sini." Dalam hati Monan, setelah tinggal bersama orang-orang muda ini untuk waktu yang lama, aku merasa bahwa aku juga menjadi jauh lebih muda. Lalu tiba-tiba ada yang mau manggil Monan. "OMG, Monan, apa itu kau? Kau ingat aku? Aku Changqing. Kita bertemu di kota Tapo." Monan berkata, "Jadi kau mahasiswa di universitas ini?" Changqing berkata, "Baru beberapa bulan dan kau tampak lebih tampan. Apakah kau kesini untuk melapor? Aku akan mengantarmu." Monan berkata, "Aku ingin pergi ke gerbang selatan, kantor urusan akademik." Changqing membalas, "Kalau begitu, kau harus mencari seorang penasihat dan pemimpin ketika datang. Di kantor urusan akademik akan ada banyak orang, tetapi instrukturnya pasti tidak ada." Monan berkata, "Aku akan ke kantor urusan akademik untuk melapor. Ayo pergi." Mereka berdua pun pergi ke kantor. Monan berkata, "Halo, aku seorang profesor." Seseorang menghampirinya dan berkata, "Teman, apa kau salah tempat? Kau tersesat kemarin dan membuat kesalahan kan?" Aku benar-benar Monan, profesor kaligrafi baru yang diundang oleh kepala sekolah Tang." "Tunggu, apa kau Monan?" Kepala sekolah bilang padaku bahwa dia secara khusus memperkerjakan seorang profesor yang sangat muda bernama Monan. "Itu kau?" "Itu benar, ini aku, Profesor Mo. Silahkan kemari dan isi informasi pendaftaran." Orang yang di kiri berkata, "Hah? Dia benar-benar seorang profesor?" Wanita yang di kanan berkata, "Aku telah bekerja selama bertahun-tahun dan aku belum pernah mendapatkan gelar profesor. Tapi dia adalah seorang profesor di usianya yang begitu muda." "Profesor Mo, dari universitas mana kau lulus? Aku dengar kau adalah lulusan MIT berusia 13 tahun. Apa itu benar?" Mona merespon, "Kau salah menebak. Aku baru aja kuliah dan aku masih mahasiswa baru di Universitas Yenching." "Mahasiswa sekaligus profesor? Jangan bercanda. Bukankah itu hanya omong kosong? Kelas apa yang kau ajar?" "Aku mengajar seni lukis dan kaligrafi Cina, mata kuliah pilihan. Kalau kau tertarik, kau bisa ke sana untuk melihat." Changqing di luar berkata, "Cepat sekali. Ayo pergi, aku akan mengajakmu makan sesuatu yang enak. Aku janji, kau pasti belum pernah memakannya. Tempat itu baru aja buka 2 bulan yang lalu. Biar kau beritahu, air spiritual di dalamnya sangat lezat." Lalu setelah itu, ada wanita berambut pink. Dalam hati wanita ini, kenapa orang itu terasa sangat familiar? Lalu seorang wanita menghampirinya dan berkata, "Yuexi, biar ku beritahu kau sesuatu yang hebat. Kau mungkin gak akan percaya. Akhirnya, ada guru yang lebih muda darimu. Seorang profesor super muda, baru aja tiba." "Hei Yuexi, apa kau mendengarkanku?" Dalam hati Yuexi, sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Monan dan Changqing pun pergi ke sebuah tempat makan. Itu dia, ruang Ching Xuan. Toko baru di sebelahnya, baru buka kemarin. Aku mendapat diskon sebelumnya, jadi aku berani membawamu ke sini. Kalau tidak, itu akan mahal. Dalam hati Monan, siapa sangka tokonya udah buka di sini. Aku nggak tahu apa yang akan dirasakan Suanyin ketika dia melihatnya. Monan berkata, "Baiklah, ayo masuk dan mencoba." Mereka pun masuk dan meminum sebuah minuman. Changqing berkata, "Coba ini sangat enak. Garis-garis di kelasku semuanya suka minum ini. Kami bahkan nggak perlu makanan apapun untuk makan siang. Ini sangat bagus untuk menurunkan berat badan. Terima kasih. Aku akan mengundangmu dalam 2 hari." Dalam hati Monan, air spiritual ini nggak memiliki aura seperti yang dibuat Nonaning. "Kau tidak bebas hari ini. Semua anak mahasiswa baru akan latihan militer. Mereka punya waktu makan dan waktu istirahat. Waktunya sudah ditentukan. Bagaimana bisa kau datang dan minum ketika kau nggak punya waktu?" Mona merespon, "Aku punya hak istimewa dan aku nggak perlu ikut pelatihan seperti itu." Changqing berkata, "Apa? Tapi bahkan jika kau bebas, aku pikir itu nggak akan berhasil. Aku masih memiliki satu pertunjukan untuk pesta mahasiswa baru. Kalau begitu, aku akan menonton penampilanmu saat itu." "Kau terlihat khawatir. Mungkinkah ada yang salah dalam perjalanan dari Qiangnan ke Yanqing? Tapi keluarganya langsung dibawa oleh para ahli. Jadi bagaimana bisa masalah seperti itu muncul? Sepertinya aku perlu bertanya pada Yan Longsheng nanti." Lalu setelah itu, ada 2 orang datang. Orang ini berkata, "Changqing, kau diam-diam berkencan dengan seorang anak kecil. Hei, apa kau udah layak untuk saudara Feng?" "Chou Chan, aku berjalan dengan siapa? Apa urusanmu? Ini nggak ada hubungannya dengan Feng Ke-mu. Jangan mengganggu kami. Menurutku, kau benar-benar menjadi semakin lancang baru-baru ini. Bahkan Feng Ke kami gak kau anggap di matamu. Cepat pergi temui Feng bersamaku dan minta maaf padanya." Changqing berkata, "Kau sepertinya benar-benar kehilangan akal. Untuk apa aku harus meminta maaf padanya?" Orang itu membalas, "Kau adalah wanitanya saudara Feng. Apa kau mau menyangkal? Dan kau, bocah, beraninya merebut pacar saudara Feng kami. Kau mencari mati." Monan berkata, "Aku pikir kau buta dan gak bisa melihatku. Nah, kau benar-benar ingin mati. Chou Chan, dia adalah orang yang menyelamatkan hidupku dan juga saudaraku. Jangan membuatku malu." Temannya orang tadi berkata, "Benar saja, dia pendatang baru. Gak heran, kau bahkan gak pergi ke forum untuk melihatnya. Keindahan Yanqing, semuanya udah ada pemiliknya. Mereka semua adalah wanita terkenal. Apa kau pikir kau bisa mengejar keindahan seperti mereka?" Monan membalas, "Oh, semua keindahan di Yanqing udah ada pemiliknya.
aku benar-benar gak tahu soal ini. Tapi yang aku tahu, kau akan segera diusir. Oleh siapa? Olehmu. Lihatlah ke belakang. Di belakangnya ada 2 orang. Apa kau tidak mengerti aturan ruang Qingxuan? Lalu mereka pun diusir. Keluar, jangan berani-berani mengganggu ketertiban di sini, atau aku akan mematahkan kakimu. Changqing berkata, dia jelas nggak akan membiarkan ini begitu aja. Mona merespon, nggak masalah, dia nggak berani datang ke sini. Tapi karena kau nggak punya waktu akhir-akhir ini, jadi kenapa kita nggak mencoba tehro di sini sekarang? Tehro di sini masih membutuhkan poin kartuku masih jauh tertinggal. Dan juga aku nggak bisa membelinya, bahkan jika aku punya uang. Nggak apa-apa, aku punya kartu. Pelayan, aku ingin 2 cangkir teh roh spiritual. Baik pak. Changqing bertanya, kenapa kau memiliki kartu di sini? Apa kau pernah meminumnya di tempat lain sebelumnya? Begitulah. Ini tehnya, silahkan dinikmati. Dalam hati Monan, aku ingin tahu apakah mereka melakukannya dengan benar atau enggak. Changqing bertanya, bagaimana? Apakah itu enak? Monan merespon, minum aja. Kau akan tahu. Lalu Monan pergi dan berkata, kau minumlah dulu. Aku ingin menelpon. Lalu dia menelpon Nonaning. Nonaning berkata, penjahat kecil, apa kau merindukanku? Apa Liu Sha ya? Yang berani ngomong penjahat kecil cuma Liu Sha nggak sih? Intinya orang yang ditelepon berkata, penjahat kecil, apa kau merindukanku? Kau pergi ke Yanqing dan gak memberitahukan hal itu pada orang lain. Monan berkata, aku menelponmu karena ada yang harus kau lakukan. Orang yang ditelepon bertanya, hah? Kenapa kau begitu serius? Apa yang kau ingin aku lakukan untukmu? Mona menjawab, ada seorang tikus di grup Qingxuan. Aku ingin kau memeriksanya secara pribadi, tapi jangan terlalu cepat. Lakukan dengan santai. Aku ingin sesuatu yang pasti. Lalu Changqing menghampirinya. Monan, sepertinya ada yang salah dengan tubuhku. Monan berkata, ini normal. Sepertinya tubuhmu sedang detoksifikasi. Kembalilah ke asrama. Saat mereka berdua keluar, orang-orang yang tadi masih menunggu Monan. Hei anak nakal, kalau kau berani, lebih baik kau nggak bersembunyi di dalam. Cepat keluar. Monan bertanya, mana saudara Fengmu? Orang itu membalas, hah? Apa kami masih membutuhkan saudara Feng untuk berurusan denganmu? Aku aja udah cukup. Changqing berkata, Xiam Feng milik serikat mahasiswa. Dia pasti nggak akan muncul saat ini. Monan berkata, baiklah, kalau begitu panggil ambulans. Hah, kau cukup pintar. Kau tahu akan babak belur. Jadi kau memanggil ambulans terlebih dahulu. Saudara-saudaraku, lakukan untukku. Aku meminta yang memanggil ambulans untukmu. Hey old man, give me everything. Call an ambulance! Call an ambulance! But not for me. Mereka bertiga pun langsung dibantai. Monan berkata, kembalilah dan katakan pada saudara Fengmu itu, jangan mengganggu Changqing dan aku lagi. Jika tidak, aku akan meruntuhkan serikat mahasiswanya. Ayo pergi. Monan, apakah ini akan benar-benar baik-baik aja? Gak apa-apa. Saat di jalan, seseorang berkata, wow, itu kecantikan. Saat dilihat, tampaknya sih seperti Xuanyin ya. Xuanyin, kau akhirnya ada di sini. Dalam hati Monan, ini masih sama seperti kehidupan sebelumnya. Dia memilih departemen bahasa asing. Lalu ada seorang paparazzi harusnya. Monan berkata, kau kembalilah duluan. Ada sesuatu yang harus aku lakukan. Lalu Monan mengambil kamera orang itu. Hei, bajingan kecil, kembalikan kameraku. Monan kabur. Oi, bajingan kecil, jangan lari. Hahaha, kau udah gak bisa lari kan? Cepat, kembalikan kameraku. Lalu Monan tiba-tiba seperti teleport dan langsung ada di depannya. Kau, apa yang ingin kau lakukan? Siapa kau? Kenapa kau diam-diam memotret Xuanyin? Aku mahasiswa di sini, mahasiswa tahun kedua di Departemen Ilmu Komputer. Saudara Chu Hui, aku hanya ingin membuat daftar mahasiswa wanita cantik di sini. Kalau kau nggak percaya, kau bisa melihat ponselku. Aku akan memberimu kesempatan terakhir untuk mengatakannya. Jika kau tidak mengatakannya, maka kau nggak akan pernah bisa berbicara lagi. Oh, oke. Aku beritahu. Sebenarnya, aku dibayar oleh keluarga Chow dan mereka memintaku untuk mengambil beberapa foto Xuanyin untuk merusak reputasinya. Saudaraku, biarkan aku pergi. Jika kau membiarkan aku pergi, aku akan berhenti. Dalam hati Monan, jadi ini ulah keluarga Chow lagi. Di muka publik, Xuanyin adalah tunangan Chow Lingtian dari keluarga Chow. Jika reputasi Xuanyin hancur, apa gunanya untuk keluarga Chow? Monan masih memegang kameranya. Saudaraku, jangan rusak kameranya. Itu hidupku. Kau bisa mengambil kartu memori di dalamnya. Fotonya ada di dalam sana. Jangan khawatir, aku berjanji gak akan pernah memotretnya secara diam-diam lagi mulai sekarang. Kameranya pun dikembalikan. Mahasiswa itu berkata, saudaraku, siapa namamu? Apa kau mahasiswa baru? Apa kau tertarik untuk bergabung dengan klub taekwondo? Dengan seni bela dirimu, kau bisa menempati peringkat 20 besar dalam kompetisi seni bela diri universitas. Monan berkata, pergilah. Lalu Monan pun pergi ke ruangan 607. Seseorang berkata, hei, kau akhirnya di sini. Aku udah lama menunggumu. Orang berjaket merah ini berkata, hei, namaku Sun Haopo. Bagaimana denganmu? Monan merespon, senang bertemu denganmu. Namaku Monan. Lalu orang yang di kiri berkata, namaku Fang Weihai dan ini adalah Chow Youli. Monan, kau yang terakhir datang dan kau nggak bisa memilih tempat tidur. Ada komentar, gak masalah selama status semuanya sama. Weihai berkata,
Baiklah, cepat bereskan. Aku akan mengajak saudara-saudaraku untuk keluar makan. Sun Haopo berkata, biar ku beritahu sesuatu. Instruktur kelas kami sekarang benar-benar cantik. Wei Hai membalas, itu karena kau nggak melihat yang lebih baik. Cao Yoli berkata, kau tidak akan mengetahuinya karena kau tidak datang pada pertemuan pengenalan siswa baru di malam hari. Lalu gak lama kemudian, seorang wanita datang bersama 2 bodyguard. Seseorang berkata, Nona Tang, kau udah di sini. Kamar pribadi Anda udah siap. Silahkan naik ke atas. Orang di bawah kanan yang berbaju putih berkata, apakah wanita kaya itu Tang Cici, anak tertua dari keluarga Tang? Temannya yang di kanan berkata, itu dia, hanya dia yang bisa memiliki aura yang hebat dan yang bisa membuat keributan seperti itu. Dalam hati Monan, sepertinya Tang Cici cukup terkenal di sini. Fang Weihai berkata, "Hei, jangan melihatnya, jangan sampai memprovokasi keluarga Tang. Tang Cici adalah bunga universitas yang besar dan terkenal. Penampilannya emang begitu cantik, tapi temperamennya sangat istimewa. Setiap orang yang mencoba mendekatinya akan dibuat lumpuh. Agak sulit untukku mengatakannya." Monan bertanya, "Dia mudah marah?" Weihai menjawab, "Iya benar, dia terkenal dengan sebutan iblis kecil. Kau jangan pernah mendekatinya. Apa kau mengerti? Kalau tidak, aku nggak akan bisa melindungimu. Selain itu, keluarga Tang ada hubungannya dengan beberapa sekte jahat. Aku dengar leluhur mereka adalah sekte Tang yang terkenal itu. Mereka menggunakan jarum terbang beracun untuk membunuh musuh yang ribuan mil jauhnya." Yoli menambahkan, bahkan rudal biasa nggak bisa membunuh musuh yang ribuan mil jauhnya. Tiba-tiba, seseorang di panggung berkata, "Semuanya, hari ini nona kami sedang dalam suasana hati yang buruk. Semuanya, ayo ambil gas anggur dan naiklah ke atas, lalu bersulang untuknya." Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. 再见